Video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran untuk gambaran data yang diambil dari sampel dan mewakili populasinya. Ada 3 nilai statistik yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kumpulan data di atas, yaitu rataan, median, dan modus. Oleh karena itu, rataan, median, dan modus disebut sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Ukuran pemusatan data dapat ditentukan untuk data tunggal maupun data berkelompok. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang data tunggal. Rumus rataan atau mean untuk data tunggal adalah nilai rata-rata suatu data yang diperoleh dari jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyak data. Jadi kalau datanya X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka rumus daripada rataannya atau minnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik tambah Xn per N. Jadi ini dibaca X bar, ini lambang untuk rataan atau nilai rata-rata, N adalah banyaknya data. Sedangkan median untuk data tunggal adalah posisi nilai datum yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari data terkecil hingga yang terbesar. Jika N ganjil, maka median dapat ditentukan dengan X 1/2 dalam kurung N ditambah 1. Ya, jadi N di sini adalah banyaknya data. Sedangkan untuk kalau datanya berjumlah genap, maka median dapat ditentukan yaitu 1/2 dalam kurung X 1/2N ditambah X 1/2 N ditambah 1. Sama seperti tadi, N adalah banyaknya data. Sedangkan modus untuk data tunggal yaitu nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan tentukanlah nilai rata-rata median dan modus dari data berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa dia ini merupakan data tunggal. Ya, jadi bukan data berkelompok. Sehingga untuk menentukan rata-ratanya kita lihat dulu nih. Kita lihat X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 5 sampai dengan X12. Berarti banyak datanya adalah 12, N-nya sama dengan 12. Selanjutnya, kita jumlahkan semua nilai yang di atas ini. Yaitu 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 sampai dengan tambah 3 dibagi dengan 12. Kenapa bagi 12? Karena N-nya adalah 12. Sehingga rata-ratanya kita peroleh jumlah ini semua adalah 60 dibagi 12 sama dengan 5. Sedangkan mediannya, terlebih dahulu data diurutkan dari data terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini setelah kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sehingga, nah, inilah nilai mediannya berada di tengah-tengah ini. Karena jumlah datanya N-nya banyak data adalah 12, dia berada di antara datum ke-6 dan datum ke-7. Itulah nilai mediannya. Cara menentukannya, rumus N genap. Karena ini tadi adalah berjumlah 12, berarti rumus N genap yang akan kita gunakan, yaitu 1/2 dalam kurung X tambah 1/2N ditambah X 1/2N tambah 1. Sehingga kita peroleh ini. Sehingga ini dia ya. Jadi 1/2 bagi 12 adalah 6. Dan 1/2 kali 12 adalah 6 ditambah 1. Jadi 7. Jadi data ke-6 dan data ke-7. Datum ke-6 adalah 5 dan datum ke-7 juga adalah 5. Sehingga 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 dikali 1/2 hasil mediannya adalah 5. Selanjutnya untuk menentukan modus, kita lihat di sini 3. Angka 3 ini muncul sebanyak 4 kali, sedangkan angka 5 muncul sebanyak 3 kali. Ingat, modus tadi adalah nilai yang sering muncul. Sehingga modusnya adalah 3 di sini karena ini yang lebih banyak muncul adalah 3. Nah, begitulah menentukan nilai ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Untuk menentukan ukuran pemusatan data untuk data berkelompok, yang pertama nilai
minnya atau X bar, ini dibaca X bar, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana X bar adalah rata-rata, Fi adalah frekuensi kelas interval ke I, Xi titik tengah kelas interval ke I. Kemudian median untuk data berkelompok, yaitu median sama dengan L2 ditambah 1/2N dikurang sigma Fk per F2 dikali P. Ini keterangannya di bawah. L2 adalah tepi bawah kelas yang memuat median, N adalah banyaknya data, sigma Fk adalah jumlah frekuensi sebelum median, F2 adalah frekuensi kelas yang memuat median, P adalah panjang kelas atau interval kelas. Selanjutnya, menentukan modus untuk data berkelompok. Rumusnya adalah modus sama dengan L ditambah DI D1 per D1 tambah D2 kali P. L adalah tepi bawah kelas yang memuat modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P adalah panjang kelas atau interval kelas. Kita ke contoh soal. Misalnya diketahui data sebagai berikut. Datanya seperti ini, frekuensinya juga sudah diketahui. Yang dicari adalah rata-rata, bagian A rata-rata, B median, dan C modus. Selanjutnya kita akan tentukan rata-ratanya. Jadi yang pertama, kita cari dulu titik tengah. Titik tengah diperoleh dari batas A bawah ditambah dengan batas atas. 40 ditambah 44 sama dengan 84. 84 dibagi 2 sama dengan 42. Sekali lagi, 45 ditambah 49 sama dengan 94. 94 dibagi 2 sama dengan 47. Begitu seterusnya untuk menentukan daripada titik tengah ini. Selanjutnya kita akan menentukan, kita kalikan frekuensi ini dengan titik tengah. 2 dikali 42 sama dengan 84, 5 dikali 47 sama dengan 235, dan seterusnya sampai 3 kali 62 sama dengan 186. Selanjutnya kita akan menjumlahkan frekuensi ini. Jumlah frekuensinya semua dari kelas pertama sampai dengan kelas ke 1, 2, 3, 4, 5 adalah 30. Sedangkan sigma daripada Fi Xi ini keseluruhan adalah 1580. Nah, karena ini sudah diketahui, maka kita tinggal memasukkannya di rumusnya. Ya, rumus X bar rata-rata tadi sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Sehingga sigma Fi Xi tadi adalah 1580 dan sigma Fi-nya adalah 30. Sehingga 1580 dibagi 30, X barnya atau hasilnya sama dengan 52,67. Selanjutnya kita akan menentukan rata-ratanya, mediannya. Nah, untuk menentukan median, pertama kita cari dulu frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan cara kita jumlahkan. Kita akan menjumlahkan jumlah frekuensi ini. Jadi 2, pertama 2 di sini, lalu 2 ditambah 5 sama dengan 7, 7 ditambah 13 sama dengan 20, 20 ditambah 7 sama dengan 27, dan 27 ditambah 3 sama dengan 30 untuk frekuensi kumulatif. Kita tentukan dulu kelas mediannya. Jadi 1/2N sama dengan jumlah frekuensi keseluruhan ini tadi adalah 30. Jadi 1/2 kali 30 sama dengan 15. Jadi untuk menentukan kelas median, kita jumlahkan daripada frekuensi ini, di mana termuat frekuensinya berjumlah 15. Jadi kalau kita lihat frekuensi kumulatifnya ini, maka kelas mediannya itu berada di kelas ketiga yang ini. Ya, kenapa? Karena jumlah frekuensi di sini adalah 20. Ya, jadi lebih dari 15. Kalau kita ambil 7, maka 7 itu kurang dari 15. Maka 20 ini lebih dari 15. Jadi inilah kelas mediannya, yang merupakan kelas median. Dan tepi bawahnya adalah 49,5. Ya, dari sini
dari batas bawah dikurang 0,5 dapatlah tepi bawah, yaitu 49,5. Selanjutnya frekuensi kelas mediannya adalah 13 dan jumlah frekuensi sebelum kelas median, ini kelas mediannya, ini jumlah frekuensinya sebelum ini adalah 2 ditambah 5 yaitu 7. Jadi sigma FK nya itu. Nah, sekarang sudah kita dapat semua, lalu kita tinggal memasukkan di rumusnya. Panjang kelasnya adalah 5. Caranya ini tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Jadi 44 ditambah 0,5 yaitu 44,5. Kemudian 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Sehingga kalau kita kurangi itu 44,5 dikurang 39,5 hasilnya adalah 5. Sehingga panjang kelasnya atau interval kelasnya adalah 5. Nah, jadi rumus median tadi sama dengan L2 ditambah 1/2N kurang sigma FK per F2 dikali P. L2 nya adalah 49,5. Kemudian 1/2N nya ini tadi kita peroleh 15. Sigma FK nya, sigma FK adalah 7, jumlah frekuensi sebelum kelas median ini 7. Kemudian frekuensi kelas mediannya adalah 13, ini 13, dan panjang kelasnya adalah 5. Sehingga 15 dikurang 7 sama dengan 8, 8 dikali 5 sama dengan 40. 40 dibagi 13 kita peroleh 3,07. Sehingga 49,5 ditambah 3,07 hasilnya adalah 52,57. Demikianlah menentukan median. Selanjutnya, bagaimana menentukan modus? Kita lihat dulu kelas modusnya, frekuensi terbesar ini dia. Ya, jadi modus tadi adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang terbesar. Jadi inilah kelas modusnya. Maka untuk menentukan D1-nya, tadi D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 13 dikurang selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 13 dikurang 5 sama dengan 8. Sedangkan D2-nya juga adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. 7 sama, jadi 13 kurang 7 sama dengan 6. Dan karena ini adalah kelas mediannya, kelas modusnya, maka tepi bawahnya adalah 49,5. 50 dikurang 0,5 dan hasilnya adalah 49,5. Panjang kelas adalah 5. Sehingga kalau kita masukkan di rumusnya, kita memperoleh L-nya tadi adalah 49,5. Nih. Kemudian D1-nya adalah 8 per D1 ditambah D2, D1-nya 8, D2-nya adalah 6, dikali P-nya adalah 5. Modusnya sama dengan 49,5 ditambah 40, dari mana 40? 8 kali 5 sama dengan 40. Kemudian 8 ditambah 6 sama dengan 14. Tuh. Selanjutnya 40 dibagi 14 sama dengan 2,85. 49,5 ditambah 2,85 hasilnya adalah 52,35. Baik, terima kasih sudah menonton dan dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Mononiha Tola.